Dalam? Oh, ngaten nggih. 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 Bahrul Ulum, nggih, 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 nggih. Nggih. Oke, kula mulai mendirikan pondok ini, mulai ada santri itu tahun 1993. Pada waktu itu saya mengaji kitab tip, namanya kitab apa itu kecil lah, kitab yang kaitannya dengan hasbunallah wa ni'mal Sirul Jalil ya, Sirul Jalil, sama kitab yang menerangkan khasiatnya Ya Latif. Ya, itu mulai awal itu ya. Itu kilatan 1 hari 1 malam. Ya, itu. Setelah itu terus mengadakan kilatan-kilatan lagi. Saya mengaji kitab tahun 2094, saya mengaji kitab Syamsul Ma'arif sama kitab Mamba'u Ushul Hikmah, juga yang lain-lain termasuk kitab Khosinatul Asr. Setelah itu tahun 1995 saya mulai ngaji kitab hadis dan tafsir. Pada waktu itu saya mengaji kilatan ya. Istilah kilatan itu pengajian yang sebetulnya 2 tahun 3 tahun ya, khatam itu dikhatamkan cuma 15 hari. Termasuk saya mengaji kitab hadis muwatta. Itu saya khatamkan dalam jangka waktu 9 hari. Terus saya mengaji lagi kitab Tanwirul Mikbas, tafsir Ibnu Abbas. Itu saya khatamkan 15 hari. Setelah itu tahun 1996 juga makin besar, banyak sekali itu yang ngaji kitab hikmah. Ya, termasuk Syamsul Ma'arif, Mamba'ul Hikmah, Sumusul Anwar, Khosinatul Asror, juga dan lain-lain. Itu saya yang pernah saya ngaji itu ada 23 kitab hikmah yang pernah saya baca itu. Itu baik yang besar juga yang kecil. Setelah itu tahun 1997 saya mulai di samping kilatan, saya mulai ngaji kitab Ihya. Kitab Ihya itu saya khatamkan tiap tahun pada waktu itu. Ya. Sampai ya apa itu tahun 2006, 2007, 10 itu saya masih rutinan ngaji kitab Ihya pada waktu itu yang paling inti. Tahun 2006 ada santri dari Sumatera yang namanya Kang Ali Musrifin pada waktu itu. Masya Allah, dia ini orangnya taat ya, sama guru itu sam'an wa ta'atan. Tiap hari saya support mentalnya, karena nyuwun sewu, dia itu memang dari kalangan orang biasa. Dan saya paham benar, karena saya juga ada orang biasa. Dari nggak punya apa-apa sampai punya apa-apa, itu berarti kan dari nol kecil. Jadi saya memahami benar, orang yang ingin bangkit itu yang ditata mental. Nah, sementara
Kang Ali Muslimin di waktu di sini 4 tahun itu mungkin ya tiap malam itu saya ajak ya, saya ajak jalan-jalan, saya ajak marung ya. Itu saya support terus. Saya support. Okay. Jangan sekali-kali kita ini melihat orang tua. Kita punya Tuhan. Iya kan? Banyak sekali orang yang sukses dari kalangan orang bawah. Itu tiap malam banget. Jalan-jalan, itu ngomong itu aja. Dan saya tahu karakter anak itu. Namanya Kang Ali Muslim itu. Dia itu nggak pernah membantah guru. Apa yang dikatakan guru itu diyakini itu. Gitu nih. Karena memang dia atau mereka nggak ada sangu nggih. Sehingga lek pagi itu biasanya piyambak itu kerja itu ke rumahnya Pak Suri itu. Pak Suri, dia paham itu. Pak Suri Guluk itu kaya bener itu. Ya, akhirnya dia apa itu usahanya bangkrut, ya, semua tanahnya beli. Ya, dia paham itu kan. Ya, pagi kerja, ya kan, nanti jam 11 dia baru terus ngaji terus. Makanya banyak sekali kitab yang dari sini, Kang Ali itu. Juga amalan-amalan ya riadoh itu 40 hari ya, itu saya suruh riadoh puasa 40 hari sekaligus jamaah harus menangi takbirnya imam itu 40 hari. Itu apa yang saya berikan itu dia apa itu langsung diamalkan tanpa ada pertanyaan yang macam-macam. Terus mengamalkan lagi itu namanya Hizib Nasor ya. Hizib Bakri juga yang lain-lain, soal Bakriyah. Ini kamu amalkan, kamu riadoi ini nanti kamu kalau mengamalkan ini insya Allah nanti kamu punya santri gitu. Nah, selawat Bakriyah itu saya juga mengamalkan. Jadi apa yang saya berikan kepada Kang Ali Musrifin itu ya saya juga mengamalkan. Dan saya tahu benar kualitas apa itu khasiat daripada amalan-amalan tersebut. Saya ajak, ya di mana-mana saya ajak tuh. Memang karena itu anaknya baik, ya istiqomah, ya memang benar-benar dia itu orang yang mempunyai himmah. Saya tahu benar. Cuma walaupun punya himmah, kalau nggak ada yang menyupport, itu nggak mungkin akan bangkit, akan mental kuat, nggak mungkin. Rasulullah sendiri disupport loh oleh Khadijah, apalagi orang awam, apalagi orangnya orang kecil. Dan itu saya memahami benar itu daripada murid saya yang namanya Kang Ali Musrifin itu. Tiap hari ngaji cerita. Saya ceritakan orang-orang sukses. Karena saya ini sejak kecil tidak pernah melihat orang gagal. Itu harus dicatat. Tidak pernah saya melihat orang gagal, ini nggak pernah. Yang saya lihat itu orang yang sukses. Bahkan saya mempunyai anak perempuan, ya 2. Itu tidak pernah saya mempunyai keyakinan, ya, dalam hati saya anak perempuan itu lemah, nggak punya saya sedikit pun. Itu jiwa saya begitu. Karena yang saya lihat itu apa ya, cerita-cerita perempuan yang hebat. Termasuk tahun 600 Masehi, Kanjeng Nabi masih hidup itu. Di sini ada kerajaan Kalingga yang namanya apa itu dipimpin oleh ratu perempuan namanya Ratu Sima. Itu yang menjadi legenda sampai sekarang, yang menjadi acuan bahwa ada ratu ya Sima yang mana dia itu ratu yang sangat adil. Yang sangat adil. Bahwa bahkan ada hadiah dari mana kerajaan mana itu diberikan berupa emas, anaknya aja kan nggak boleh ini, memang nggak mau karena makmur pada waktu itu. Kerajaan Kalingga itu anaknya sendiri itu melempar itu yang namanya apa itu yang namanya itu bungkusan itu yang isinya emas berlian itu dilempar sama kakinya dipotong, itu anaknya sendiri. Itulah keadilan daripada Ratu Sima. Juga ada yang
namanya anaknya Raja Turki, Daulah Utsmaniyah. Nggak salah itu anaknya Raja Abdul Majid. Itu yang nulis Quran Istanbul itu perempuan, yang sekarang harganya triliunan itu. Ya. Itu yang Islam. Juga yang Majapahit, di waktu bangkitnya Majapahit itu yang dicekal oleh Tribuana Tunggadewi, itu perempuan. Nah itu yang saya lihat, makanya saya punya anak perempuan, nggak pernah saya melihat anak perempuan lama, nggak ada. Ada sendiri terbukti. Di waktu Neng Nida itu ke Rusia ya, mengikuti event ya, MHQ tingkat internasional, ya, dia sendirian ya, sampai gurunya itu sampai heran, kamu tuh perempuan kok berani sampai datang ke Rusia, padahal jauh sekali 24 jam perjalanannya itu. Alhamdulillah berhasil juara 1 itu sak dunia itu. Yang juara 2 itu adalah yang pernah juara di Dubai dari Britania Raya, Inggris. Yang juara 2 itu yang pernah juara di Dubai. Di Dubai itu padahal ada 87 negara yang ikut lomba pada waktu itu. Nah itu yang itu nomor 2. Yang nomor 3 itu dari Palestina. Ya itu sebetulnya 2 di Kazan, Rusia itu, lelaki dan perempuan, cuma nilainya kalah sama Neng Nida. Makanya yang mendapat penghargaan dari raja, dari Presiden Tatarsan Kazan itu cuma Neng Nida itu. Itu anak saya perempuan. Apalagi namanya Kang Ali Muslim itu lelaki. Lelaki lebih jangkai, lebih ombo. Artinya begini, keyakinan saya tidak ada namanya orang itu nggak sukses. Asalkan mau berusaha, wani kangilan. Gitu. Kangilan bener, wani cirakat. Terbukti Kang Ali Musrifin itu menjadi motivasi daripada murid-muridnya. Itu ditunjukkan bahwa orang yang tidak apa-apa, ada apa-apanya, bisa mendirikan pondok pesantren, bisa menjadi orang terhormat. Itu menjadi motivasi. Karena gurunya Kang Ali Musrifin dari sini. Kalau dia mungkin nggak mondok sini, ya mungkin nggak punya pemikiran seperti saya, karena nggak kangilan kok di Plosoler boyong, nggak begitu. Sing kangilan bahaya jajuli, gitu. Makanya pentingnya, mondok neng pondok semacam pondok Kang Ali Musrifin. Itu pondok babat, orangnya dulu nggak punya apa-apa. Itu menjadi motivasi daripada kekuatannya mental daripada murid-muridnya. Itu penting sekali ternyata itu. Terbukti saya juga mendidik anak juga begitu. Anak saya tuh sukses semua. Menghafal Quran cuma 1 tahun semua. Nggak ada yang lama. Memang saya ini, anak itu nggak pernah. Saya manja itu nggak pernah. Dulu pernah, ya. Kang Lim masih tahu, sama itu masih kecil. Biasanya kalau hafal Quran, saya belikan ini, saya nggak pernah. Dan mulai kecil saya ngomong kemana anak saya, kamu itu anak saya ini adalah kiai desa, nggak punya apa-apa. Ya, kok awak murah tenanan? Apa yang kamu harapkan di dunia ini? Ya, sehingga dia himahnya luar biasa. Ya di waktu di mondok di pelosok, gitu. Kamu di pelosok harus pintar dewi. Kamu kelas 1, moncar kelas 3, kelas 4, baru musyawarah, baru nanti kamu kursus bahasa Inggris, setelah itu ngapal Quran 1 tahun, saya target, baru langsung kuliah pulang. Untuk mendukung daripada orang tua. Neng Nida juga begitu, sama. Sandokrin anak itu lelaki perempuan sama. Kamu mondok di Cukir, harus pintar sak Cukir. Harus bisa membawa murid daripada Cukir. Alhamdulillah, setelah pulang, berdirilah pondok pesantren ini. Iya kan? Yang sekarang ditangani oleh anak-anak saya. Memang itu himah daripada saya sendiri. Apa yang saya inginkan, alhamdulillah bisa terwujud, bisa dilaksanakan oleh anak-anak. Termasuk kembalinya daripada Kang Musrifin. Wonten dawuh ingkang nerangaken bilih al ilmu bita'alum. Sapa wonge pengin dadi wong alim, belajar dan belajar. Di samping semangat
belajar harus mempunyai cita-cita yang tinggi. Harus mempunyai cita-cita yang tinggi. Sehingga di ta'lim diterangkan at-tairu yatiru bi janahaihi, al insanu yatiru bi himati katoiri yatiru bi janahaihi. Manusia bisa terbang dengan cita-citanya. Bisa mempunyai derajat yang tinggi dengan cita-cita. Fakta, seperti anak saya itu, keliling dunia itu dari Al-Quran. Anda harus ingat, di waktu event yang ada di luar negeri itu cuma membaca Quran 20 menit saja dengan biaya begitu besar. Setelah itu langsung dia tur ya di pondok-pondok itu studi banding itu di Jordan, di Dubai, juga di Rusia itu. Sehingga Neng Nida itu paham sekali gitu. Pelajaran yang ada di luar negeri itu diambil kelebihannya. Makanya pondok di sini itu adalah metode yang paling terbaik karena mengambil metode dari luar dan dalam negeri. Dari Tebu Ireng diambil yang kelebihannya aja ya. Nanti di Lirboyo diambil yang kelebihannya Lirboyo. Juga dari Gontor nanti diambil dari kelebihan Pondok Gontor. Itu. Jadi al-ilmu bita'alum. Jadi orang bisa mendapat ilmu itu bila belajar dan belajar disertai dengan himmah yang tinggi. Himmatun aliyah itu. Yang kedua, al-futuhu bil aurat. Seperti yang saya katakan tadi. Kang Ali Muslim banyak sekali di sini, Riyadhah itu banyak sekali. Aurat-aurat yang saya berikan banyak sekali. Sing kaitane kanggo jalbu rezeki, nekane rezeki, kaitane kanggo napa nggih nekane santri, kaitannya anak-anak supaya anak soleh, kaitannya supaya banyak santri, kaitannya supaya santrinya baik, itu saya berikan semua pada waktu itu. Makanya al-futuhu bil aurat, termasuk saya katakan tadi 40 hari ya dia puasa dengan jamaah menemui takbirnya imam, itu termasuk untuk futuhul qulub. Paham ya? Yang ketiga, lah ini yang inti yang dilakukan Kang Ali Muslim di sini, al-karomatu bil khidmah. Orang kalau ingin keramat, ingin mulia bil khidmah, ngeladeni neng guru, melayani apa yang diperintah oleh guru dia lakukan. Itu yang sangat menonjol Kang Ali Muslim itu khidmahnya. Khidmah disertai dengan ikhlas. Itu harus dianu loh, enggak khidmah ada imbal balik enggak. Dia membangun tingkat 2 ini Kang Ali Muslim termasuk kulinya itu. Makanya 2001 saya ngedak di itu depan itu, yang 2002 ngedak di sini. Termasuk yang menangani itu termasuk Kang Ali Muslim itu. Nah, itu khidmahnya Kang Ali Muslim. Apa yang diperintah oleh guru dilaksanakan dengan ikhlas. Terus wonten dawuh sing nerangaken man khodama khudima, sapa wong melayani akan dilayani. Itu harus diterapkan kepada para murid. Sekarang itu banyak sekali keilmuannya bagus tapi adabnya, akhlaknya dengan guru itu kurang. Sehingga besarnya keilmuan gitu tidak menjamin anak itu menjadi orang sukses. Karena kurang tawadhu, kurang menghargai, menghormati, takzim kepada guru. Itu harus ditekankan. Dan Kang Ali Musrifin pernah ya, saya sering memberikan motivasi dengan anak-anak saya yang ada di sini, yang saya dengan Ali Musrif itu. Kang Ali Musrif modal khidmah, ilmunya nggak seberapa, tapi karena khidmahnya tulus, dia diberi anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tahu benar keilmuannya Kang Ali Musrif, tahu benar. Itu berkahnya khidmah. Kalau sudah menjadi pemimpin pasti pinter, pemimpin orang ngaji kok. Maksudnya awalnya bangkit itu memang saya tahu benar. Keilmuannya seberapa, saya tahu benar. Itulah yang nanti di sana bisa menjadi motivasi daripada anak-anak. Al-karomatu bil khidmah, keramat itu bil khidmah dengan khidmah, dengan melayani seorang guru, takzim kepada guru, takzim kepada ustadz.
ya kan? Di sini saya tekankan buat anak-anak di sini, di antara menghormati ustadz yang di sekolah umum MTS Aliyah itu sama dengan penghormatan kepada para guru, para Bapak itu Gus Ning juga sama pengasuh. Dan nggak ada perlu. Makanya anak-anak guru-guru di sini itu senang mendidik anak-anak. Dan itu harus ditekankan. Jangan sekali-kali yang dihormati cuma pengasuh atau keluarga pengasuh. Itu penting supaya kita supaya akhlaknya anak itu bagus. Kalau akhlaknya anak itu bagus, tawaduk kepada guru, memuliakan kepada guru, maka guru itu semangat untuk mendidik anak itu. Makanya banyak sekali yang sini yang komentar bahwa anak-anak di sini itu walaupun di sekolah umum di waktu ya sangat menghormati pada guru. Karena nek dawuh al karomatu bil khidmah penting. Jadi khidmah itu ya khidmah ya. Mengikuti peraturan pondok. Ngoten niku, menghormati kepada guru. Ya guru walaupun guru umum, guru agama itu sama penghormatannya. Itu banyak sekali pondok-pondok yang saya dengar dari dari telinga saya sendiri, banyak yang ngomong, kadang-kadang pondok ini masih menguatkan, menghormati kepada pengasuh, ya, menguatkan diniyai. Nah, setelah di sekolah umumnya, di Aliyah, Sanawiyah kurang menghormati kepada guru. Kadang-kadang banyak sekali yang jengkel. Itu harus diperhatikan ya di dalam pendidikan. Jadi pengajian taklim itu harus terus. Dan itu fakta. Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan Kang Ali, itu sesuai yang dilakukan Mbah Nawawi Al-Bantani. Pak Umar Nawawi Al-Bantani At-Tanari yang mempunyai banyak kitab tuh. Yang menyarai ada 105 kitab yang disarai oleh Mbah Nawawi Al-Bantani itu. Ya. Mbah Nawawi Al-Bantani di waktu mondok di daerahnya sendiri ya. Itu Mbah Nawawi itu ilawakola, itu tukang ngelinting nih rokok Mbah Yai. Dia ngelinting, orang nek rokok gadi mboten enten. Ngelinting rokok itu begitu. Jadi tiap hari ngelinting rokok itu khidmah. Akhirnya dia mondok neng Mekah, dia paling pandai, termasuk dia pemimpin minal ulama il Hijaz. Jadi mufti Hijaz, Hijaz itu Mekah Madinah. Pada waktu itu yang menjadi pemimpinnya ya, yang menjadi syekhnya pada waktu itu Mbah Imam Nawawi. Maka yang imami Masjidil Haram ya, itu adalah dulu pernah Mbah Imam Nawawi. Makanya khasanah keilmuan orang Jawa itu nggak usah diragukan. Kalau ada sekarang yang mengklaim dia dari Yaman, dari nggak benar itu, salah. Nggak ada ulama besar dari Yaman, nggak ada. Kita cari aja, paham gitu? Nggak ada. Yang ada dari Jawa, Mbah Imam Nawawi Al-Bantani, ya, terus Mbah Mahfud At-Tarmasi. Dan Mbah Mahfud At-Tarmasi niku mempunyai Mbah namanya Syekh Abdul Manan At-Tarmasi. Itu mondoknya dulu di Tegalsari Ponorogo, murid daripada Ki Ageng Muhammad Besari. Satu-satunya dari Jawa yang mondok di Mesir, Al-Azhar itu adalah Syekh Abdul Manan At-Tarmasi. Yang mondok di Mesir, terus dia berguru kepada Syekh Murtado Az-Zabidi yang mencarai kitab Ihya Ulumuddin. Itu murid daripada Ki Ageng Tegalsari Ponorogo. Dia pulang mendirikan Pondok Termas. Berarti sanad Ihya yang pertama kali adalah yang bawa Syekh Abdul Manan At-Tarmasi. Itu mitos sejarahnya, khidmahnya kepada Ki Ageng Muhammad Basri luar biasa. Akhirnya menjadi ulama besar. Ya kan? Juga yang lain-lain. Lah, Syekh Mahfud At-Tarmasi juga mempunyai murid yang namanya
Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, itu dalam ilmu hadis. Nah itu. Lah ceritanya bagaimana Mbah Hasyim kok sampai menjadi orang besar? Itu dari hikmah. Nah, Mbah Ilyas, ya ini Mbah Ilyas mana itu Sawulan, Madiun. Itu ada ya kiai yang namanya Mbah Ilyas. Mbah Ilyas itu teman daripada Mbah Khalil Al-Bangkalani, Mbah Khalil itu. Ya, suan mereka. Nyuwun sewu, Yai. Aku ki duwe anak wedok, sampean golekne mantu. Saya carikan mantu. Sing alim, Yai. Wah, enak iki, enak, enak. Enak. Aku duwe murid jenis Hasyim. Hasyim, Hasyim. Hasyim iku mondok 120 tahun. Nyuwun sewu, Yai. Daleme pun tiange pundi? Sampeyan delok nang kandang jaran. Akhirnya didelok nang kandang jaran. Makane jaran iki lho. Tukang ngarit Mbah Hasyim iku. Paham nggih? Lah Mbak Ilyas kan mikir, wis bocah mondok-mondok 120 tahun kan. Tapi kron dia yakin karo Mbah Khalil dia ya mboten-mboten maksudnya mboten-mboten kok napa nggih istilah ya sampai matur kok tari tahsil mboten maksudnya ya dalam kemiskinan dalam hati. Akhirnya benar ya toh, ya kronos mantap ya Mbah Khalil itu. Begitu akhirnya benar-benar di apa nggih istilah ya dinikahkan oleh putra Mbah Ilyas itu namanya Mbah Nafikoh. Akhirnya dikawinkan. Lah karena Mbah anu itu penting napa Mbah sinten Mbah Ilyas itu memang kiai nggih. Nglumpukne kiai-kiai sekitar kaya Ponorogo, kaya Ngawi, kaya Madiun sekitar. Nggih niku dikumpulne kiai-kiai niku. Terus Mbah Ilyas dawuh, "Nyuwun sewu nggih niki mengke setelah selesai resepsi niku mantu kula Hasyim niku badhe ngaos. Wis sampean semak nggih. Iso ngaji tenan apa ora?" Ngoten niku. Setelah ngoten, wis selesai langsung ke masjid wis disiapkan kitab itu. Kitab Mizan Kubro pada waktu itu. Kilawah kala ngoten. Yang apa ya? Yang menerangkan madzhabul arba'ah itu. Madzhab 4 itu. Akhirnya dia ngaji ya tahu kan bingung ya. Ya ora ngaji. Iso ora aku. Iki urung mondok nang Mekah niku. Dereng mondok nang Mekah. Dereng. Iso ngaji apa ora ya. Akhirnya dibuka. Tahu-tahu kelihatan semua. Bisa kan. Ngoten. Akhirnya diterangkan kitab. Biyen kan ora pidato tuh, menerangkan. Jadi keilmuan iki lan jajal dari kitab kuning ora kaya sekarang. Kadang goblok kok jadi pemimpin apa nggih pinter ngomong akhirnya jadi viral. Enggak, dulu memang dijajal dari benar-benar keilmuan dari kitab kuning pada waktu itu. Nggak seperti sekarang. Nah, akhirnya Mbah Hasyim ngaji diterangkan secara gamblang itu kitab. Seakan-akan dia apa itu hafal semua kitab. Akhirnya setelah selesai terus Mbak Ilyas ngomong karo Mbah Hasyim. Gus, kula niki didhawuhi kalih Mbah Khalil. Kiraten jenengan mondoke 120 tahun niku sejarah itu pundi wong sampean isih umur 20 tahun mosok mondoke 120 tahun ngono. Akhirnya itu cerita. Ngeten Romo apa Yai, ngeten Yai. Walaupun tiang sepahe Yai. Ngeten ceritane nalika kula niku pada waktu malam kula niki turu nggih sare. Akhirnya kula niku rumah kula niki mondok teng Mesir niku 40 tahun. Akhirnya kula turu malih. Rumah kula niku mondok malih 40 tahun. Kula turu malih. Akhirnya kula ngipi malih mondok 40 tahun. Akhirnya terus subuh. Jadi sewengi niku rumah kula mondok 120 tahun. Jadi kula ni apal ya kitab semua kitab. Hadis hadis Sita, Bukhari, Muslim, Surah Nasai, kula apal ya. Anggen kula napa kala ngipi mondok 24. Itu bibarakati khidmah dumateng seorang guru. Paham nggih? Jadi malah ora tek ngaji Mbah Khalil niku teng pondok. Ngoten ya. Nggih, makani jaran bareng ngoten niku. Ngoten nggih. Niku bibarakati anggenipun khidmah dumateng Mbah Khalil Bangkalan kados
Mbah Hasyim menika akhirnya dipun paringi menjadi orang yang mulia, bahkan mengakui orang Mekah Madinah ulama besar bahwa Mbah Hasyim Asy'ari adalah orang alim al-alamah. Itu cerita daripada Mbah Hasyim tentang masalah khidmah. Khidmah itu penting sekali. Nah, sekarang mulai luntur masalah khidmah. Karena banyak sekali orang sekarang yang tidak begitu percaya dengan barokah. Maka dari itu pondok-pondok Kang Ali, pondok mriki nanti disarankan khidmahnya sinten anak. Itu penting sekali. Ya. Nah, itulah sebagian ya kecil daripada cerita Mbah Ali Muslimin. Yang paling besar adalah khidmah apa yang diperintah oleh seorang guru, baik tirakat, aurat dan lain-lain dilaksanakan dengan benar. Alhamdulillah sekarang sudah memetik hasilnya. Bibarakati khidmah. Al-karamatu bil khidmah, man khodama, khudimah, siapa melayani akan dilayani. Ya, cukup sekian. Saya menceritakan sedikit daripada pondok sini, juga pondoknya Kang Ali Musrifin ya. Ya semoga ya manfaat barokah, dan pondok baru ini semoga menjadi pondok yang manfaat barokah daiman ila yaumil qiyamah. Anak saya semoga menjadi rukun ya sampai anak-anak cucu saya. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.